Cerita ini dimulai dari mimpi Joseph. Dalam tidurnya, ia kembali ke masa kecil masa yang dulu penuh tawa dan kesenangan. Joseph ingat betul momen-momen saat bermain bebas bersama teman-temannya, tapi semua berubah ketika sebuah kecelakaan merenggut kebebasannya. Kecelakaan itu bikin kakinya pincang, dan sejak saat itu hidupnya nggak pernah benar-benar sama. Mimpinya terputus waktu ibunya yang sudah renta membangunkannya. Dengan mata setengah terbuka, Joseph buru-buru bangun dan bersiap untuk menjalani hari. Walau profesinya adalah guru, rutinitas paginya lebih mirip petani. Joseph harus ngurusin kuda dan sapi di ladang keluarga sebelum berangkat ke sekolah. Begitu semua hewan beres diurus, Joseph langsung menuju sekolah tempat Joseph mengajar. Di sana, ada Rosalie, pacarnya yang juga seorang guru. Rosalie adalah ibu tunggal yang punya seorang anak laki-laki. Mereka berdua sering kerja bareng, terutama dalam urusan kelas. Hari itu, suasana kelas seperti biasa, sampai seorang murid baru datang. Namanya Catherine, seorang gadis muda dengan paras yang mencuri perhatian. Saat Catherine masuk, hampir semua mata langsung tertuju padanya, termasuk mata Robert, anak Rosalie. Malam harinya, Joseph main ke rumah Rosalie. Tujuannya sih cuma diskusi soal materi pelajaran besok, tapi entah kenapa, obrolan mereka malah jadi panas. Mereka beda pendapat soal rencana ke depan, dan suasana sempat tegang. Untungnya, perdebatan itu nggak berlarut-larut. Setelah keadaan tenang, Joseph pamit dan pulang. Besoknya, setelah pulang dari sekolah, Joseph kedatangan tamu. Seorang pria yang ternyata adalah ayah dari Catherine. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menyampaikan maksudnya. Ayah Catherine ingin menyewa salah satu kuda milik Joseph untuk dipakai Catherine. Mendengar tawaran itu, Joseph tertarik juga. Uang sewanya lumayan besar, dan Joseph pun mengiyakan. Catherine terlihat senang banget. Catherine langsung meluncur ke kandang buat pilih kuda yang mau Catherine tunggangi. Sambil melihat putrinya yang mulai terbiasa dengan kuda, sang ayah pamit ke Joseph dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab Catherine padanya. Hari itu, Catherine berkuda dengan semangat. Setelah selesai, Catherine kembalikan kudanya ke kandang dan bilang kalau Catherine bakal datang setiap hari. Keesokan harinya, pelajaran di kelas berjalan seperti biasa. Tapi Catherine mulai menunjukkan ketertarikan lebih ke Joseph. Catherine duduk di bangkunya sambil asyik makan lollipop dan sesekali melirik ke arah Joseph dengan senyum kecil. Siangnya, bukannya berkuda seperti biasa, Catherine malah naik ke loteng kandang dan tiduran santai di sana. Joseph yang penasaran naik dan mencoba bertanya. Tapi belum sempat ngomong banyak, Catherine malah bertingkah aneh. Catherine tiba-tiba memamerkan tubuhnya dengan gaya yang menggoda. Joseph langsung merasa risih, raut wajahnya berubah, dan tanpa mengucap sepatah kata pun, Joseph langsung pergi meninggalkan kandang. Tapi, langkahnya terhenti saat Joseph tiba di luar. Pikirannya dipenuhi kejadian barusan. Joseph diam cukup lama, terlihat bingung. Setelah menimbang-nimbang, Joseph akhirnya balik lagi ke kandang. Tanpa banyak basa-basi, Joseph memutuskan untuk ikut bermain bersama Catherine. Besok paginya, Joseph dan Rosalie dipanggil ke ruang rapat sekolah. Suasana di dalam ruangan cukup tegang. Pihak sekolah menyampaikan bahwa masa jabatan Joseph sebagai guru akan segera berakhir. Rosalie mencoba membela Joseph. Rosalie bilang, Joseph itu guru yang disukai banyak murid karena cara mengajarnya yang unik dan gampang dipahami. Tapi tetap aja, keputusan sekolah nggak bisa diubah. Alasan utamanya, karena Joseph belum punya sertifikasi resmi yang dibutuhkan untuk jadi guru tetap. Padahal, semua murid suka sama Joseph, tapi aturan tetap aturan. Dengan perasaan kecewa, Joseph dan Rosalie keluar dari ruang rapat tanpa banyak bicara. Hari itu benar-benar berat buat Joseph. Joseph langsung pulang dan pergi ke kandang kuda untuk menenangkan pikirannya. Tapi begitu sampai di sana, Joseph malah kaget ngelihat Catherine lagi menunggangi kuda tanpa pelindung atau armor sama sekali. Bukannya marah, Joseph malah senyum kecil. Entah kenapa, pemandangan itu bikin hatinya sedikit lebih tenang. Mereka akhirnya main bareng di kandang, tertawa-tawa dan ngobrol santai. Malamnya, Joseph pulang ke rumah. Saat main piano, ibunya sempat menasihati supaya Joseph segera nikahin Rosalie. Tapi Joseph bilang kalau babaknya Rosalie masih belum siap kalau mereka menikah. Ibunya cuma diam, lalu berdiri dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Kelihatan jelas ibunya kecewa. Hari berikutnya, Joseph kembali mengajar seperti biasa. Kali ini, Joseph minta Catherine buat maju ke depan kelas. Tugasnya, ceritakan sebuah peristiwa sejarah dari foto yang Catherine pegang. Tapi saat Catherine mulai bercerita, Catherine malah sengaja menyelipkan beberapa kata yang nyindir soal hubungannya sama Joseph. Pas Rosalie tiba-tiba masuk ke kelas buat nganter perlengkapan, Joseph langsung tegang. Tapi sebagai guru, Joseph berusaha tetap tenang. Joseph langsung kasih tugas menulis ke semua murid supaya suasana kelas tetap terkendali. Setelah tugas dikumpulkan, Catherine nyelipin satu catatan kecil di lembar jawabannya. Di situ, Catherine bilang kalau Catherine pengen ngobrol tentang hal penting. Waktu pulang sekolah, Catherine sempat ngajak Joseph buat main bareng lagi.
Tapi kali ini Joseph nolak. Joseph merasa sudah waktunya batasi hubungan mereka, nggak pengen semuanya makin rumit. Tapi sepanjang jalan pulang, pikiran Joseph malah makin kacau karena terus kepikiran isi catatan Catherine tadi. Akhirnya, Joseph minta Catherine ngomong aja langsung. Dengan nada serius, Catherine bilang kalau Catherine lagi hamil. Seketika, Joseph panik. Joseph langsung berhentiin mobil dan keluar sambil jalan bolak-balik, bingung setengah mati. Tapi ternyata, itu cuma lelucon dari Catherine. Catherine cuma pengen ngerjain Joseph. Joseph masih kelihatan kesal, tapi Catherine mencoba menenangkannya dengan ngasih semangka, buah favorit Joseph. Setelah itu, mereka balik lagi ke kandang dan habiskan waktu sore dengan main bareng. Suatu pagi, Joseph kebangun lebih awal karena ayah Catherine datang ke rumah bawa senapan. Joseph langsung deg-degan. Joseph takut ayah Catherine sudah tahu soal kedekatannya sama Catherine. Tapi ternyata enggak, sang ayah cuma ngajak Joseph berburu. Selama berburu, Joseph kelihatan kikuk, gerakannya kaku, dan wajahnya tegang. Sang ayah mengira Joseph cuma kedinginan, jadi Joseph nggak curiga apa-apa. Siangnya, Joseph kedatangan tamu lagi. Kali ini seorang dokter. Dokter itu baru selesai periksa ibunya dan menyampaikan kabar yang cukup mengejutkan. Kondisi ibunya sudah lemah dan kemungkinan umurnya nggak akan lama lagi. Tapi, Joseph seperti nggak mau menerima kenyataan itu. Joseph diam, lalu tetap melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Joseph kembali pergi ke kandang kuda. Waktu itu, Catherine tiba-tiba muncul di kandang dan langsung ngajak Joseph main bareng. Joseph awalnya nolak, Joseph bilang nggak mau hubungan mereka jadi makin rumit. Tapi begitu Catherine nunjukin sesuatu, Joseph malah luluh juga dan akhirnya setuju buat main bareng. Mereka main bareng. Karena capek, mereka berdua ketiduran di dalam kandang kuda. Suasananya tenang, sampai tiba-tiba dokter yang dulu sempat periksa ibunya Joseph datang. Begitu lihat Joseph dan Catherine sedang berduaan, dokter itu jelas kaget. Setelah itu, di rumah, dokter sempat bicara serius sama Joseph. Dokter itu bilang, kalau sampai ayah Catherine tahu kejadian tadi, hidup Joseph bisa berantakan. Tapi dokter juga janji, gak bakal cerita ke siapa-siapa. Malam harinya, hujan turun deras banget. Suaranya sampai bikin Joseph kebangun. Di tengah suara hujan itu, Joseph teringat ucapan ibunya yang dulu pernah minta Joseph buat nikahin Rosalie. Dengan tekad kuat, Joseph langsung keluar rumah meski hujan masih deras. Joseph jalan ke rumah Rosalie. Begitu sampai Joseph nyatain niatnya buat nikahin Rosalie, gak cuma itu, Joseph juga ngajak Rosalie main bareng. Semacam simbol kalau mereka bakal hadapi segalanya bareng-bareng. Rosalie senyum bahagia dan mereka pun main bersama malam itu meski hujan masih mengguyur. Beberapa hari setelah itu, kabar duka datang. Ibu Joseph meninggal dunia. Pemakamannya dihadiri banyak orang. Mereka datang buat ngasih penghormatan terakhir, termasuk Catherine dan kedua orang tuanya. Setelah pemakaman, rumah Joseph dipenuhi tamu yang datang ngucapin bela sungkawa. Di antara para tamu, Rosalie juga datang. Rosalie bawa setumpuk surat dari murid-murid Joseph di sekolah, surat-surat bela sungkawa. Sampai akhirnya dia buka surat dari Catherine, isinya bukan cuma ucapan bela sungkawa, tapi juga kata-kata mesra yang jelas-jelas nggak pantas, apalagi ditulis di saat berduka. Bahkan di situ Catherine sempat ngajak Joseph buat main lagi. Rosalie langsung marah besar. Joseph cuma bisa diam waktu Rosalie meledak. Gak ada kata yang keluar dari mulutnya. Joseph tahu situasinya buruk. Rosalie yang udah gak kuat nahan kecewa akhirnya menangis dan pergi ninggalin Joseph. Sementara Joseph cuma bisa berdiri terpaku, gak sanggup ngucap satu kata pun. Malam itu, rumah Joseph terasa lebih sunyi dari biasanya. Hening, kosong, dan dingin. Di tengah kesepiannya, tiba-tiba Catherine datang. Nggak banyak bicara, Catherine langsung ngajak Joseph main bareng di dalam rumah. Mereka habiskan malam itu bersama, seperti sepasang teman lama yang saling butuh pelarian. Beberapa bulan berlalu, Joseph kembali mengajar di sekolah seperti biasa. Suasana kelas tenang, tapi pikirannya agak kacau. Setelah pelajaran selesai, Robert, anak Rosalie, datang menghampiri Joseph. Wajahnya serius. Robert bilang kalau sekarang semua orang, termasuk ayah Catherine, udah tahu soal hubungan Joseph dan Catherine. Robert juga ngingetin Joseph untuk hati-hati. Katanya, bisa aja dalam waktu dekat sesuatu yang buruk terjadi. Peringatan itu bikin Joseph gelisah. Kepalanya penuh pikiran. Rasa takut pelan-pelan mulai tumbuh. Joseph mulai sering naik ke loteng rumah dan duduk di sana sambil megang senapan sebagai bentuk siap siaga. Siapa tahu ayah Catherine datang bawa emosi? Kedua orang tua Catherine pun datang. Tapi bukannya marah-marah, orang tua Catherine datang dengan cara yang damai. Mereka cuma pengen ngobrol dan nanya langsung seberapa serius sebenarnya Joseph sama Catherine. Setelah bicara cukup lama, akhirnya Joseph jujur. Joseph bilang kalau sebenarnya Joseph nggak ada niat buat seriusin hubungan itu. Dengar hal itu, ibu Catherine langsung naik pitam. Tapi mereka tetap pulang tanpa bikin keributan.
Gak lama setelah itu, Catherine datang ke rumah Joseph. Seperti biasa, Catherine ngajak main. Tapi kali ini, Catherine juga maksa Joseph buat nikahin Catherine. Joseph yang udah capek dengan semua drama, menolak semuanya, baik ajakan main maupun tawaran pernikahan. Catherine gak bisa terima. Dengan emosi yang meledak, Catherine nekat membakar kandang kuda milik Joseph. Api menjalar cepat. Malam itu, langit penuh asap dan cahaya merah dari api yang membakar seluruh kandang dan isinya. Setelah api padam, Catherine balik lagi, mukanya penuh rasa bersalah. Catherine minta maaf, katanya Catherine gak nyangka apinya bakal sebesar itu. Catherine cuma marah dan gak tahu harus ngapain. Joseph gak marah, Joseph cuma diam, terima semuanya dengan pasrah. Kandang yang selama ini jadi tempat Joseph mencari ketenangan, sekarang tinggal abu. Besok paginya, Joseph bangun dan lihat ladangnya udah hangus. Gak banyak yang bisa diselamatkan. Setelah berpikir cukup lama, Joseph ambil keputusan besar. Semua tabungan yang Joseph punya bakal dipakai buat beli rumah baru. Joseph pengen mulai dari awal, bangun hidup yang lebih tenang. Beberapa waktu kemudian, Joseph terlihat di rumah barunya. Lebih sederhana, tapi suasananya damai. Waktu Joseph jalan ke halaman belakang, Joseph kaget lihat ada seseorang duduk di sana. Ternyata Rosalie. Rosalie datang dengan wajah lembut dan senyum kecil. Rosalie udah maafin Joseph. Niatnya cuma satu, memulai semuanya dari awal bersama. Dan disitulah cerita ini berakhir.